ya, saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini saya juga dicecer sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun juga bersalah gitu. Itu yang saya sangat sesalkan karena Medina ternyata masih terus merasa bahwa diri dia benar. Bagian manakah Ica yang merasa dirimu disudutkan seperti ada bersalahnya? Mungkin Medina menceritakan kepada kuasa hukumnya, yang dimana kuasa hukumnya orang yang jadi saksi keterangan palsu, yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan. Saya sudah, mungkin banyak juga teman-teman yang melihat bahwa di situ sudah ada juga suami dari Medina Zain, yang dimana dia melihat langsung bahwa saya tidak ada melakukan kekerasan, tapi suami juga tetap mendukung Medina terhadap laporan Medina ke Polres Selatan bahwa saya melakukan tindak penganiayaan, dan saat ini suaminya juga menjadi pengacara yang dimana tetap membela Medina gitu. Itu yang saya nggak habis saya berharap persidangan ini segera selesai, tapi dia tetap membantah bahwa dia tidak juga salah gitu. Itu menjadi nanti pertimbangan majelis bahwa tidak ada penyesalan, dan menjadi pertimbangan buat Ica juga untuk terus dan melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu. Mudah-mudahan cepat juga tersangka, karena sampai saat ini masih berproses. Saya akan nanti kejar penyidik untuk bisa ditingkatkan statusnya agar menjadi kepastian hukum, karena Ica tadi di persidangan sudah menyampaikan hal-hal yang Ica ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Medina Zain. Jadi di depan Medina bilang mau damai, tapi ternyata enggak. Ya, makanya. Dan tidak ada di dalam permintaan maaf Medina. Justru malah saya merasa saya juga jadi diserang gitu oleh kuasa hukum Medina, yaitu suaminya sendiri. Ya. Merasa tidak adil kah? Karena kan di sini juga loyalnya suaminya sendiri yang mungkin juga secara nggak langsung banyak mengetahui kasus istrinya sendiri gitu, Pak. Ya, Medina tetap dan suaminya tetap merasa benar gitu. Ya, nggak apa, nanti kan kita lihat bagaimana hasil putusan pengadilan. Saya berharap hakim objektif memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bertemu tadi langsung dengan MZ sendiri seperti apa? Awalnya pertama saya melihat Medina, jujur saya kasihan ya. Jujur saya kasihan, mungkin saya masih bisa meringankan, tapi dengan adanya saya dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya yang merasa saya dibilang saya tidak jujur, tapi saya malah bisa menjawab semua pertanyaan dari pengacaranya, dan saya malah merasa Medina yang tidak jujur terhadap pengacara dia yang beberapa itu. Melihat raut muka MZ sendiri tadi seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya bilang, pertama saya kasihan. Setelah ini saya malah lebih mau membuktikan bahwa ya apa yang saya katakan itu benar adanya. Oke? Ya. Gini, untuk permintaan maaf tadi kan disampaikan bahwa di sana Medina Zain sebagai terdakwa aja tidak meminta maaf kepada Ica sebagai korban atau pelapor, ya kan? Bahkan penasihat hukumnya malah mencecar Ica dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjudutkan Ica, tapi Ica bisa jawab semua itu dengan baik, ya. Artinya kesempatan yang diberikan majelis hakim dengan dihadirkannya terdakwa dibuang sia-sia, karena di situ pertemunya Ica sama Medina. Selama ini ngirim surat kepada saya, ngirim surat kepada Ica minta maaf, tapi ternyata di persidangan nol besar. Ya, artinya itu tidak menjadi membuat meringankan Medina. Bahkan itu membuat jadi berat Medina karena Ica tidak memberikan maaf di situ. Yang kedua, dengan perbuatan ini artinya Ica akan semakin yakin, teguh untuk melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu yang sudah naik sidik
dan sebentar lagi jadi tersangka. Di mana tuh Pak? Yang di Polda juga. Jadi begitu ya. Berarti Jadi tadi tindak lanjutnya gimana? Pak? Tindak lanjutnya adalah kita menunggu hasil persidangan. Menunggu hasil persidangan, saksi-saksi yang lain akan dihadirkan juga, dan selanjutnya tuntutan, pledoi, dan sampai akhirnya putusan. Saya akan tetap mengawal perkara ini sampai akhir. Nanti kita lihat bagaimana putusannya, nanti mungkin Ica juga akan hadir ketika putusan. Kalau surat-surat tadi itu yang ngirim siapa bang? Yang surat tadi yang mengirim suaminya kepada saya, tulisan tangan, yang mengucapkan permintaan maaf, diberikan kepada saya, kemudian kepada Ica, melalui suaminya, yang sekarang jadi penasihat hukumnya. Tapi Ternyata ketika di persidangan tidak ada ucapan, seperti surat. tidak seperti surat. Dan jadi suaminya yang dimana sebagai saksi, yaitu yang saya sedihkan, dia jelas-jelas melihat bahwa tidak ada saya melakukan kekerasan, tapi dia tetap mensupport istrinya untuk melaporkan saya. Setelah itu malah dia masih menjadi, justru malah jadi pengacaranya gitu, yang jadinya berlawanan dengan saya, yang menyudutkan saya gitu. Berapa Tetap kali bang gitu. surat dikirimkan? Dikirim 1 kali ke saya, 1 kali ke Ica. dengan isi yang sama. Isinya beda-beda, yang kepada saya, kepada Ica, kepada Ica. Ketika Membalas juga nggak sih surat? enggak. Berarti Ya sebenarnya- pikir kan saya sudah sampaikan kepada Ica bahwa hari ini sidangnya kan akan dinyatakan offline, artinya ada Medina, mungkin ada permintaan maaf. Nah, ternyata Ica juga pertama juga kasihan, tapi malah di persidangan bukannya dia minta maaf atau membaik-baiki Ica, malah pengacaranya malah Menyudutkan terus. menyudutkan Ica terus, bahwa tidak terima terhadap perbuatan ini semua. Jadi kita lihat semua lah nanti hasilnya seperti apa. Jadi makin yakin ya Kak Ica untuk Ya. meneruskan proses yang di Polda ini. Insya Allah yakin. Oke? Oke. Beres ya? selanjutnya Bang, agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya tunggu aja persidangan selanjutnya. Oke. Tunggu aja. Kapan, Ini Bang? ya ini kan Oh, masih tunggu berlangsung. masih berlangsung persidangannya. Oke, siap.